udah bisa cuan lagi dari dividen gitu dibandingkan dengan tahun lalu yang orang pada takut gitu, ini bagi dividen nggak ya, ini bakal gimana ya, orang takut kan bakal bagi dividen nggak, gede nggak, apa segala, DPR-nya dikurangin nggak kan lagi pandemi apa segala gitu ya. Jadi momen-momennya untuk dapetin THR dari dividen lagi gitu. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Puasanya juga masih lancar. Bentar lagi Lebaran. THR udah cair belum? Mudah-mudahan ada THR dari banyak kantong ya. Seperti biasa selalu datang di Pantauan Saham. Makin paham makin cuan. Makin cuan bareng Maria Katarina dan juga Putri Putra tim riset CNBC Indonesia. Oke, indeks harga saham gabungan kemarin udah sempat all time high 7.200 ya kan. Berarti kan akan ada THR yang muncul dari saham-saham ya. Menurut lo akan seperti apa nih THR dari saham? Kalau kita kan bahasnya THR dari saham ya Sobat Cuan. Artinya adalah Sobat Cuan yang mungkin sudah punya saham, sudah beli saham, lagi ada keuntungan, direalisasi, nah itu THR-nya. Kalau THR dari kantornya Sobat Cuan masing-masing ya sok aja lah nikmatin ya. Nah ini kita bicara mengenai kemungkinan besar banyak saham-saham yang meningkat harganya cukup signifikan di tahun ini atau di lebaran tahun ini ya, di bulan puasa. Ini lo ngeliatnya kayak gimana sih as a trend? Ya sebenarnya bulan-bulan ini itu kan banyak biasanya musimnya itu emiten bagi dividen. Ya. Gitu. Jadi ya sebenarnya bisa dimanfaatkan sama Sobat Cuan untuk dapat THR. Gitu. Kemarin kan ada beberapa juga yang sempat dibahas juga ya Sobat Cuan ya. Dividennya dari core sektor pertambangan, kemudian banking juga ngasih ya. Dividen. Terus kemudian ada beberapa deh yang siap ngasih dividen. Ada jadwalnya waktu itu sempat juga di CNBC Indonesia TV. Tapi seberapa besar? Dan kalau dilihat dari tren pembagian dividen nih rata-rata spreadnya seberapa baik gitu ya dari tahun lalu, tahun sebelumnya? Ya untuk 2021 ini kan sebenarnya bagi dividen dari 2021 kan. Itu rata-rata udah banyak yang pulih, apalagi sektor-sektor pertambangan gitu tuh udah terbang-terbangan kinerjanya gitu, udah melesat gitu karena ya komoditi super cycle bla 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 bla. Dan yang non pertambangan juga udah membaik kinerjanya gitu. Jadi ya kalau lu mau ngomong ini udah mulai pemulihan ekonomi ya dari datanya ngomong kayak gitu, udah pemulihan ekonomi. Jadi ya lu lihat kinerjanya terbang, bagi dividen juga udah normal lagi gitu dibandingkan dengan 2020 yang waktu itu pembagian 2020 yang waktu itu banyak emiten cuma bagi dikit, DPR-nya dikit gitu. Kalau sekarang udah berapa? Rata-rata dari totally kan berarti dia sudah menguntungkan, perusahaannya sudah bergeliat lagi gitu kan, kurang lebih di 2021. Nah ini yang di-share sebagai dividen yang lo lihat cukup besarkah, lebih besarkah daripada tahun lalu? Ya jelas lebih besar dan udah mulai normal lagi malah gitu. Bahkan ada yang beberapa yang udah bagi lebih gede gitu. Contohnya kayak BRI kan udah bagi lebih gede secara DPR ya. Udah bagi lebih gede dibandingkan dengan pre-pandemi gitu. Jadi ya udah mulai normal artinya gitu. Udah bisa cuan lagi dari dividen gitu dibandingkan dengan tahun lalu yang orang pada takut gitu, ini bagi dividen nggak ya, ini bakal gimana ya, orang takut kan bakal bagi dividen nggak, gede nggak, apa segala, DPR-nya dikurangin nggak kan lagi pandemi apa segala gitu ya. Jadi momen-momennya untuk dapetin THR dari dividen lagi gitu. THR dari saham nih, sahamnya bagi-bagi dividen gitu ya. Kalau misalnya saham yang cuma naik aja gitu harganya, ya tren kenaikan saham misalnya saham gue masuk sekian, tiba-tiba udah naik 12% atau udah naik arak gitu 20%. Dari dividen dulu ya, itu kan kalau misalnya Sobat Cuan mau pantau tuh yang beberapa yang gede itu tuh yang belum bagi, yang gede yang belum bagi secara yield itu Hexa sama MPMX. MPMX itu kurang lebih 9 logistik ya, alat berat sama logistik ya. MPMX itu jualan motor, jualan kendaraan, kendaraan. Mitra Pinastika, Daihatsu, Suzuki apa gue lupa. Mitra Pinastika, MPX. Ya jualan kendaraan lah gitu ya. Ya udah biasanya emang si MPMX ini suka bagi dividen dalam jumlah gede gitu. Biasanya sih baginya sih bulan 5, bulan 6 gitu. Jadi ya THR-nya agak ketunda dikit berarti. Berarti itu bukan THR dari saham ya? Tapi harganya biasanya terbang duluan. Rata-rata 10,55% ya. Iya biasanya bagi 10, 9, 10, 9%. Tapi harganya terbang duluan ya. Kan selalu gue bilang kalau selalu dividen hunter kalau nggak mau ngambil dividennya nggak apa-apa. Ngambil
kenaikannya aja gitu, kenaikannya untung ya udah ambil aja gitu, cuan bungkus, Kalau nggak usah nunggu sampai dividen. Tapi berarti dengan karakter saham yang seperti ini sebenarnya lu juga bisa punya ini dalam jangka waktu panjang ya, karena tren pembagian dividennya bagus gitu dari tahun ke tahun. Ya tentu aja kalau sebagai MPMX kayak sebenarnya oke kalau mau hold panjang gitu. Ya tapi jantungnya kuat-kuatin karena biasanya habis dibagi dividen longsor ARB 3 kali lah atau apa segala ya. Trennya kayak gitu ya? Iya biasanya kayak gitu. Tapi ya kalau lihat kan malas juga, aduh saham gua ARB 3 kali nih malas banget liatnya gitu. Padahal kan sebenarnya duitnya juga masuk ke lu gitu dalam bentuk dividen, tapi bulan depan kan biasanya pembagiannya kan 2-3 minggu baru masuk dalam bentuk cash gitu. Oke, MPMX ya, Mitra Pinastika Mustika itu ya, MPXX. Kemudian ada Hexa tadi di-mention juga Hexa sama tuh biasanya Putra lebih jauh apa namanya pagi dividennya jauh lebih lama, jauh lebih namanya di akhir tahun 9 bulan 10 gitu baru bagi. Dividen yieldnya mencapai 19,63%. Dividen yieldnya juga gede gitu. Nah, untuk tahun ini most likely 10%-an lah gitu bisa lu bungkus. Ya ini kalau pengen cuannya dari dividen itu gitu. Tapi kan mereka biasanya udah rampungkan dulu kira-kira mau bagi dividen berapa. Jadi harganya udah mulai naik gitu menjelang bagi dividennya beneran. Nah ini tuh sebenarnya kayak trik juga ya, kan ada orang yang memang mau cuan dari dividen, mau dapetin dividen dari saham itu, terus akhirnya beli nih sebelum bagi-bagi dividen. Nah biasanya kan setelah bagi dividen bakalan turun. Nah ini sebenarnya mendapatkan momentum yang pas. Makanya sebenarnya gitu momentum belinya kalau memang dividen hunter ya, itu tuh bukan waktu bukan waktu diumumin mau bagi dividen berapa. Tapi lu udah hitung sendiri, tahun lalu kira-kira DPR-nya sekian persen, tahun ini kira-kira labanya kan sekian persen udah dirilis, ya kira-kira bakal bagi dividen segini nih. Ya udah sekarang kalau segini masih murah, masih oke, beli dulu. Beli sebelum sudah diumumkan bakal bagi dividen berapa gitu. Jadi nggak mungkin pas udah mau diumumin bagi dividen lu baru beli. Iya, udah diumumin telat banget. Udah hari besok kumdetnya baru lu beli, itu yang biasanya telat gitu. Biasanya sobat tapi masih kedapatan nggak sih biasanya kalau kayak gitu? Masih dapat tapi bisa malah rugi karena harga sahamnya longsor gitu. Sahamnya longsor nggak bisa keluar, akhirnya pas malah belinya lagi di tinggi-tingginya juga kan, orang udah ngebit duluan beneran, kan. Iya, jadi ketika lu dapat dividennya, harga sahamnya longsor, hitung malah rugi, mau bayar pajak apa segala, pajak dividen ya. Ujung-ujungnya boncos gitu. Jadi makanya harus diprediksi, udah harus forward looking lah gitu. Dari awal udah harus prediksi dulu gitu. Oke, jadi bisa dapat THR dari saham, dari saham-saham yang tadi disampaikan ya sama Putra. Kalau kita lihat dari trennya misal kayak mining gitu, khususnya pertambangan itu juga kan termasuknya relatif cukup rajin ya bagi dividennya. Iya, dan dividen dalam jumlah gede gitu. Tapi banyak kan mining udah pada bagi-bagi gitu. Tinggal dikit doang yang belum bagi. Sebenarnya kan bisa dividen hunter sampai tahun depan. Ya kalau mau kan nggak THR lagi dong, THR tahun depan ya. Ya nggak apa-apa jauh banget. Kalau nggak dapat sekarang gitu kan nggak apa-apa. Nah sebenarnya apa sih yang bisa kita pilih gitu ya? Artinya lo termasuk yang dividen hunter juga nggak sih? Gue nggak gitu ngejar dividen sih ya, males. Nah, lo laporannya apa segala. Berarti lo termasuk yang ngejar range kenaikan harga kan? Iya. Gue biasanya nge-hold panjang, nggak mikirin sahamnya ada dividen nggak sih atau yieldnya berapa nggak sih gitu. Gue lihat yang kira-kira bakal manggung aja tahun ini gitu. Tapi misalnya sobat cuan pengen cari pertambangan, PTBA kan belum bagi tuh. PTBA belum. PTBA kapan sih ngasihnya? PTBA biasanya bulan-bulan 45 ini. Sampai ke Mei ya. 4 bulan 5 gitu. Jadi pas banget kalau pengen apa namanya dapat THR 2,09%. Dan labanya kan terbang tinggi ya, labanya, 2021 kan. Ya kalau selalu pakai yield apa misalnya dengan asumsi mereka bagiin 90% atau apa, itu yieldnya lumayan gitu. Mereka asumsi berapa tuh kira-kira tuh hitungan lo? Ya sekitar 6 bagi 35 gitu lah, 6/35 gitu. 6/35 sekitar 1. Ya 17% lah. Asumsi mereka bagiin 90% ya. 90% laba ya. Kalau tahun lalu itu kan mereka bagiin cuma 40%-an ya. 40%. Udah lu bagi 2 berarti 17% bagi 2 ya dapat 89% ya, not bad lah gitu. Iya. Lumayan lah sobat cuan ya. Untuk ngejar di bulan 4 sampai bulan 5 ya. Kalau habis lebaran ya anggap aja tuh kayak THR tambahan. Karena THR lo udah habis, maksudnya THR yang benerannya udah habis, ini THR yang dari saham gitu. Ya ini kan juga memang masih belum diumumkan ya. Ya udah ini sebelum diumumkan ya golden opportunity-nya sebenarnya gitu.
Sebenarnya kita bisa nggak sih terus-terusan, kalau kita lihat dari momentum kan, kalau setiap saham tuh ada bagi dividen, terus kemudian nanti ada laporan keuangan. Secara tren sebenarnya tahunan, lo bisa nggak sih menotis, artinya saham ini nih sebenarnya akan naik nih, karena bagi dividen rata-rata kan naik. Itu kan udah ketahuan banget nih orang. Nah kalau misalnya dalam tahunan tuh ada nggak sih bulan-bulan yang bisa dinotis? Nah lo kejar karena akan ada laporan keuangan, mungkin akan ada bagian dividen. Nah itu ada nggak sih yang kayak gitu? Biasanya investor itu selalu pengen cuan dari kenaikan harganya ya, bukan dividennya ya. Betul. Biasa itu gue juga pengen gitu. Biasanya itu tuh nyari beggar. Iya, nggak beggar biasanya. Nggak apa-apa gue nyari beggar. Biasanya itu tuh naiknya itu habis di kenaikan sahamnya itu habis dikasih tahu mau bagi berapa, sampai manajemennya tok, saya mau bagi berapa ratus perak. Itu kalau dividen kan? Ya, ya itu kenaikannya di situ gitu. Hari itunya, bukannya biasanya hari rilis lapor keuangan ya be aja, kadang-kadang malah turun gitu. Jadi hari ketok palu bagi dividen berapanya gitu. Tapi misalnya ketok palu yang nggak sesuai dengan ekspektasi investor malah longsor bisa-bisa. Kayak tahun lalu rokok-rokokan itu kan ada yang bagi dikit, investor juga bagi dikit, PTBA juga bagi dikit, biasanya 90%, 80%, tahun lalu cuma bagi 40%. Gitu. Ya kan belum sepenuhnya. Ya makanya gue bilang itu kalau lu pengen tanda kutip berjudi di situ ya, resikonya ketika dibagi tidak sesuai ekspektasi sahamnya malah longsor gitu. Tapi most likely karena tahun ini udah normal ya bakal bagi normal gitu. Bagi normal ya ketika ketok palu harganya naik gitu. Rata-rata emang kayak gitu ya berarti. Rata-rata biasanya kayak gitu, ketika ketok palu, oh gue mau bagi berapa ratus gitu. Bahkan biasanya kalau ada kalau bocor ke market, besok kemarinnya malah udah naik duluan gitu. Iya, kalau udah bocor, kalau udah ada rumor-rumor kayak Putra gitu yang muncul kayak gitu. Tahu. Nah, kalau misalnya lo lihat nih indeks yang udah ke 7.200 ini, lo ngelihatnya akan kemana sih, Put? Artinya adalah bisa nggak sih ini akan nambah lagi sehingga cuan-cuan THR kita juga akan lebih banyak lagi dari margin keuntungan kenaikan harga. Biasanya sih udah mau Mei longsor dulu. Apalagi go away ya. Apalagi pada bagi dividen nggak habis bagi dividen sama longsor. Yang kalau bagi dividennya nggak kontribusi ke IHSG. Emang enggak. Makanya ke retail dong. Makanya IHSG longsor gitu. Karena lo udah mau realisasi lo semua. Enggak, karena gitu ya? Kalau misalnya lo bagi dividen kan uang keluar dari perusahaan kan, uang keluar dari perusahaan kan. Berarti valuasi perusahaan turun kan, valuasi perusahaan turun, harganya turun, IHSG turun gitu. Jadi ya dekat-dekat Mei, makanya biasanya orang bilang sell in Mei karena orang suka karena emiten suka bagi dividen di bulan 4 bulan 5 gitu. Jadi ketika mereka bagi dividen, valuasi turun, harga turun, IHSG longsor. Berarti THR-nya yang bener di sobat cuannya diambilnya di akhir-akhir April ini. 45 aja, 4 akhir 5 awal gitu. 4 akhir 5 pas lebaran sebenarnya. Iya. Minggu-minggu terakhir lah, bulan April lah. Itu liburnya berapa hari sih jadinya tuh? Nah itu sih kita tanya. Nanti libur bursanya kalau berhari-hari itu tuh nanti. Karena libur bursanya seminggu, abis itu turun. Iya, kalau misalnya libur bursanya berhari-hari gimana tuh sampai 1 minggu libur bursanya? Kalau misalnya setahu gue itu bahas jadi libur bursa ya, tapi biasanya libur bursa itu penting juga ini, jadi kapan TP-nya gitu. Iya, karena kalau karena harus ngekor kalau misalnya ada cuti bersama atau apa kan nih libur juga biasanya. Dan belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Bursa Efek Indonesia memang selalu ngekor ketetapan pemerintah. Iya, pasti. Pemerintah sudah menetapkan liburnya tanggal 4, 5, 6 Mei gitu ya, karena tanggal 2 dan 3-nya libur. 10 hari ya total. Berarti hitungannya ya kalau dari tanggal 29 April 2, 3, 4, 5 Mei itu dihitung Sabtu Minggu 10 hari. 11 hari. Nah, ini udah ngitung mau liburan kemana kayaknya udah tahu nih. Iya, ngitung. 10-11 hari coba cuan. Berarti dari 20 kalau misalnya benar bursa mengikuti ya dari 29 April sampai tanggal 8 Mei, 6 Mei itu nggak akan ada transaksi. Jadi lo harus tap TP. Nggak trading. Lo nggak bisa trading. Iya, lo harus TP 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelum tanggal 29 April supaya lo dapet THR ya. Iya, supaya bisa ada uang dipakai selama 10 hari 3 hari sebelumnya itu sekitar tanggal 26 27 April. Gitu, Karena biasanya dana lo cairnya H+2. Ya itulah. Kita coba hitungin buat sobat cuan. Tapi kan biasanya pemerintah suka revisi dia udah deket tiba-tiba Covid naiknya nggak jadi. Enggak, ini udah beli tiket nih, udah beli tiket. Pemerintah tuh tidak merevisi. Pemerintah justru merevisi dari ketetapan awal. Jadi libur yang panjang ini adalah hasil revisi pemerintah. Karena sebelumnya kita cuma libur 2 sama 3. Iya, most likely kan bisa aja nanti dekat-dekat misalnya kasus Covid naik atau apa loh, nggak jadi deh, nggak jadi libur panjang. Bisa juga di tahun lalu kayak gitu kan, direvisi kan. Libur sobat cuan. Amin, gue juga pengen libur. Enggak, gue tetap kerja kita sama orang media. Ya emang tetap kerja. Gue mau libur.
Thank you Sobat Cuan udah dengerin kita. Yang jelas itu tadi udah dihitung-hitung. Kalau Bursa Efek, kalau Bursa Efek mengikuti ketentuan pemerintah, libur tahun ini tanggal 29 April, tanggal 4, 5, 6 Mei, berarti Sobat Cuan harus melakukan pengambilan dana atau jualan di 3 hari sebelum tanggal 29. Berarti itu sekitar tanggal 26, 27 ya, karena akan H+2 nanti baru cair ya. Selamat menikmati THR dari saham-sahamnya Sobat Cuan. Thank you udah dengerin hari ini. Jangan lupa dengerin kita di Apple Podcast, Google Podcast, Anchor dan juga Spotify. Follow akun Instagram kita @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan ya. Kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Thank you Sobat Cuan. Bye. Bye.